Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Koko Kusmana. Di video kali ini saya akan melaporkan video mengenai materi pelajaran ekonomi kelas 10. Materinya tentang permintaan. Baik, kita jelaskan mengenai permintaan dulu. Permintaan. Definisi permintaan. Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Harga. Yang kedua, pendapatan. Yang ketiga, selera konsumen. Yang keempat, harga barang lain. Yang kelima, perkiraan. Yang keenam, jumlah penduduk. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun dan sebaliknya. Untuk menggambarkan kurva permintaan, digunakan sebagai tolak ukur adalah harga, sedangkan faktor-faktor lain adalah dianggap konstan atau ceteris paribus. Contoh, ini ada tabel hubungannya antara tingkat harga dengan permintaan. Ketika harga 6.000, jumlah permintaannya 4. Ketika harga 4.000, maka permintaannya 6. Dan ketika harga 2.000, jumlah permintaannya 8. Dan lagi ketika harga menjadi turun lagi menjadi Rp1.000, jumlah permintaannya 10. Dari deskripsi dari gambaran ini bisa dilihat bahwa hubungan antara harga dengan permintaan adalah hubungan yang negatif atau terbalik, di mana bisa kita lihat ketika harga 6.000 jumlah permintaannya 4, harga turun menjadi 4.000, permintaannya justru naik menjadi 6, harga turun lagi menjadi 2.000, harganya permintaannya bertambah lagi jadi 8. Malah ketika harga menjadi 1.000, maka permintaannya naik lagi menjadi 10. Itu dari tabel ini bisa disimpulkan sekali lagi bahwa hubungan antara harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik. Kalau dibuatkan kurvanya seperti ini, di mana kurva ini menggambarkan yang mendatar atau secara horizontal adalah menggambarkan jumlah barang atau Q, sedangkan yang vertikal yang ke atas adalah menggambarkan tingkat harga atau price. Kalau Q tadi ya quantity, nah kalau P ini price, harga. Bisa kita lihat dari tabel tadi, kalau kita dibuatkan grafiknya akan tampak seperti ini. Pada kondisi pertama, yaitu pada saat harga Rp6.000, ini ya, Rp6.000, jumlah permintaannya pada harga 6.000 jumlah permintaannya 4. Nah ini, titik ini. Jadi koordinatnya di sini, di mana Q-nya 4 dan P-nya harganya 6.000. Kondisi kedua, pada saat harga berubah menjadi 4.000, dalam hal ini turun, maka jumlah permintaannya justru naik ya. Kalau tadi pada saat harga 6.000 harganya permintaannya 4, sekarang pada saat harga 4.000 permintaannya jadi 6. Nah, kalau dilihat di grafiknya seperti ini, di mana kuantitinya 6, Q-nya ya, dan harganya P-nya 4.000. Nah, di koordinat ini ya. Yang berikutnya, yang ketiga, ketika harga berubah lagi menjadi 2.000,
maka permintaannya berubah lagi. Dalam hal ini adalah naik, tadinya 6 jadi 8. Nah, kalau dibuatkan koordinatnya di grafik ini adalah pada saat P. Nah, P-nya 2000. Nah, ini maka permintaannya, jumlah barang yang dimintanya adalah 8. Terus terakhir, manakala harga menjadi Rp1.000, jumlah permintaannya tambah naik lagi menjadi 10. Nah, dibuatkan koordinatnya dari grafik ini, yaitu P-nya 1000, ternyata Q-nya 10.000. Dari koordinat-koordinat ini, kalau dibuatkan satu grafik, satu gambar, satu garis yang lurus, karena ini fungsinya fungsi linear ya. Kenapa disebut fungsi linear? Karena variabelnya berpangkat 1 ya. Akan membentuk garis lurus dari koordinat yang pertama sampai koordinat terakhir. Terbentuklah sebuah kurva yang berbentuk garis lurus yang dinamakan kurva permintaan. Nah, itu yang bisa Bapak jelaskan mengenai kurva permintaan. Baik, berikutnya untuk menentukan fungsi permintaan ada rumusnya, yaitu rumus fungsi permintaan. Fungsi permintaan didefinisikan sebagai QD ya, sama dengan A dikurangi BP ya, di mana A itu adalah konstanta, sedangkan B-nya ini adalah gradien ya. Gradien negatif. Berarti ini nanti akan mempunyai hubungan atau relasi yang negatif. Negatif dalam arti kalau variabel yang satu naik, maka yang berikutnya turun. Akan berbanding terbalik. Sekali lagi, bahwa fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan A dikurangi BP, di mana A konstanta, B adalah variabelnya, sedangkan P adalah harga, Q-nya adalah kuantiti, QD barang atau kuantiti yang diminta. Nah, untuk menentukan fungsi dari sebuah permintaan, rumusnya adalah Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1 sama dengan P1 dikurangi P2 per P2 dikurangi P1. Nah, keterangannya di mana P1 adalah harga mula-mula atau harga awal. Ya. Sedangkan P2 adalah harga setelah perubahan. Q adalah Q1 adalah jumlah barang yang diminta semula atau mula-mula atau awal. Sedangkan Q2 adalah jumlah barang yang diminta setelah adanya perubahan. Untuk mengaplikasikan, mengimplementasikan rumus ini, kita lihat ke materi berikutnya. Baik, kalau kita perhatikan dari penjelasan tadi, dari uraian tadi, ya, dari kurva permintaan, akan ada pergeseran kurva permintaan. Hukumnya begini hukumnya. Jika harga tetap tetapi jumlah produk yang diminta bertambah, maka permintaannya meningkat. Dan jika harga tetap tetapi jumlah barang yang diminta berkurang, maka permintaannya turun. Nah, ini kalau dilihat dari grafik pergeseran kurva permintaan bisa dilihat dari tabel ini, dari gambar ini. Yang pertama, yang atas ya. Pertama, kondisi pertama yaitu D1. Di mana pada saat ini, pada kondisi ini tingkat harganya P1 dan jumlah barang yang dimintanya Q1. Ketika ada tambahan permintaan atau pergeseran permintaan dari Q1 ke Q2, maka kurvanya juga akan berubah. Jadi tingkat harganya P1 dan jumlah barang yang dimintanya Q2. Nah, kondisi kedua, jika harga tetap
Tetapi jumlah produk yang diminta berkurang, maka permintaannya turun. Nah, ini kondisi pertama ini, ya. Pada saat harga P1 dan barang yang dimintanya Q1, ya, maka kondisi pertama tuh di sini di grafik D1. Di sini ada ada permintaan yang berkurang, maka kurva permintaan pun bergeser ke kiri. Kalau tadi ada pertambahan bergeser ke kanan, kalau sekarang ada pengurangan bergeser ke kiri, maka kurvanya bergeser dari D1 ke D2, di mana tingkat harganya P, tetapi jumlah barang yang dimintanya atau Q-nya berubah. Tadinya Q1, sekarang berkurang menjadi Q2. Itu penjelasan mengenai pergeseran kurva permintaan. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan anak-anak khususnya yang mempelajari materi ini bisa lebih memahami lagi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.